Allahumma shalli wa sallim ala nabiyil karim wa ashabi ajma'in wa la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Syukur alhamdulillah Bapak-Ibu sekalian, kita hari ini dipertemukan Allah Subhanahu wa taala lewat majelis Quran dan menjadi saksi kebersamaan kita dengan Al-Quran. Waktu lebih kurang 1 jam lebih, semoga menjadi sarana saksi kita di mata Allah Subhanahu wa taala, dicatat sebagai amal kebaikan ibadah. Amin ya. Amin ya rabbal alamin. Kesempatan ini, sebelum kita nanti masuk pada nuansa praktek, bacaan terlebih dahulu secara teoritis kita melihat tajwid mulai dari pengenalan makhrajul huruf, dan itu semua sudah kita lalui. Kemudian kita juga bicara izhar, ya, abghi hajjaka wa khaf aqimah. Kemudian ada izhar syafawi, ada izhar ikhfa syafawi. Suaranya enggak jelas Ya. dari situ Bondo. Cek. Situ Bondo, Bu. Masya Allah. Mohon masukan yang lain, suara saya bisa diterima. Jelas, Pak. Terlalu lembut Pak Ustaz. Dari Jelas. Ya mungkin hujan, mungkin di situ Bondo hujan, jadi suaranya enggak jelas. Pasuruan bagus. Pasuruan bagus. Cilegon bagus. Pasuruan bagus. Suara Pak Ustadz di sini kurang keras. Volume saya naikkan 95. Iya. Semarang. Ya sama itu Pak, saya juga full suaranya saya, volumenya. Full ini full Bu Sri. Cuman enggak begitu. Ya, situ Bondo juga begitu. Iya. Iya. Ibu Sri Rahayu pakai handset? Enggak pakai HP. Oh, iya. Harus pakai handset Jadi ya, bisa Pak? dibantu dengan handset ya. Oh, gitu. Coba deh cari dulu. Iya. Jadi biar fokus juga dan suaranya bisa Sampai ya. Ini kayak kuping. Ya. Baik, kita lanjutkan ya. Kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua, nun sukun atau tanwin itu bacaan idhar apabila yaitu nun sukun bertemu hamzah, ha, ain, ha, ghin dan kha. Ya, di sini seperti ini. Kemudian mim sukun apabila bertemu dengan salah satu huruf hijaiyah selain daripada mim dan ba adalah idhar syafawi. Ya, kalau bertemu dengan mim idgham mimi atau idgham mutamatsilain, kalau bertemu dengan ba ikhfa syafawi. Lanjut. Idgham itu apabila sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf ya, nun, mim, wawu, yanmu, guna. Apabila bertemu dengan yaitu lam dan ra, idgham bila guna. Oke. Artinya idgham yang tanpa dengung. Kemudian apabila dua huruf yang sifat dan makhrajnya sama bertemu idgham mutamatsilain, maka dibaca dengan cara memasukkan huruf pertama kepada huruf kedua
dengan mentasydidkan huruf kedua. Ya, misalnya wa mim ya, nanti ada contoh-contohnya. Kemudian masih bicara idgham. Apabila dua huruf yang makhrajnya sama tapi berbeda sifat, ya bertemu idgham mutajanisain, maka dibaca dengan cara memasukkan suara huruf pertama kepada huruf kedua dengan mentasydidkan huruf kedua, sehingga menjadi satu huruf dalam pengucapan, tidak dalam tulisan. Jadi pengucapan ya, bukan dalam tulisan, beda. Itulah namanya tajwid. Ya, sirotin kalau bertemu mustaqim ya menjadi sirotim. Jadi tulisannya sirotim. Maksud tidak sama antara pengucapan. Cara idgham berikutnya adalah makhraj apabila huruf yang makhrajnya berdekatan tapi sifatnya berbeda, bertemu idgham mutaqarribain, maka dibaca dengan cara memasukkan huruf pertama kepada huruf kedua dengan mentasydidkan huruf kedua sehingga menjadi satu huruf dalam pengucapan, tidak dalam tulisan. Ingat, dalam pengucapan bukan pada tulisan. Ya, misalnya ada kalimat waqul rabbi adkhilni mudkhala sidqin, dibaca waqur rabbi. Nah, tulisannya waqul, tapi cara membacanya waqur rabbi. Ya. Beda dengan waqul ja'al haq, tentu tetap kulnya tetap dalam posisi idhar. Tapi kalau waqur rabbi itu masuk pada idgham. Ya, dalam tulisannya waqul, tapi dalam bacanya waqur. Jadi di sini adalah dua huruf yang makhrajnya berdekatan, tetapi sifatnya berbeda. Itu berkenaan dengan idgham. Ya, kita coba keempat, iqlab. Iqlab, kita tahu contoh-contoh iqlab. Misalnya ini. Min ba'di yanbaghi sayyi'atun bima. Jadi tulisannya sayyi'atun ya dibaca tumbih, itu yang dimaksud tulisan dengan bacaannya beda. Al-amba. Oke. Kullum ri'in. Nah, ini baru dengarnya. Min baini min ba'di. Oke, itu iqlab ya. Iqlab. Baik, kemudian berikut ikhfa. Ikhfa. Coba sekarang. Nah, di sini contoh ikhfa aqrab. Wala antum. Nun dengan tak ini benar-benar dekat. Antum. Wa ma yantiqu. Nun dengan to ini dekat. Yantiqu. Sudah dekatin ke to dan diidharkan, disertai dengungan. Itu namanya aqrab. Cuman 3 huruf, yaitu ta, to, dal. Andada. Jadi bukan ang, bukan ya, bukan menyimpan ang, bukan, tapi andada. Wa ma yantiqu, wa ma yantiqu. Jadi dekatnya ke idhar, maka nunnya tetap sukun lalu mendekati to. Wa ma yantiqu, bukan wa ma yantiqu, bukan ya. Wala antum,
wala antum. Antum bukan antum. Oke. Contoh lagi. Bayyinatin ta'rifu. Bayyinatin ta'rifu. Bayyinatin ta'rifu. Laylan طويلا ليلا طويلا وكأسا دهاقا وكأسا دهاقا وكأسا دهاقا. Oke, Rob. Kemudian Ausad. Di sini ada beberapa huruf. Sebenarnya Ausad cuma satu. Munfakina. Munfakina. Berarti kita منفكين منفكين منفكين. jadi sudah harus berubah Bapak sekalian ya. Kalau semuanya kemarin semuanya masuk ke ab'ad. Munfakina, munfakina. Beda. منفكين. Pakai insya Allah jelas ya. Oke. Ini memang yang ausad cuma satu. Sisanya yaitu bisa wajah dua. Ya, wajah dua. Apa itu? Bisa masuk ke akrob, bisa masuk ke ausad. Ya. Tapi di sini dimasukkan ke ausad. Ulangi lagi. وتنسون 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 sauna bukan watang, beda kan? Watang watan sauna min syarri min syarri min syarri min syarri min syarri fan sad idza faragta fan sab fan sad fan sad. Baik, kemudian mandud 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 bot mandud bot. Oke. Ini qaulun fasl la qaulun faslun. jadi bukan eng ini ya. Bukan eng, sama sekali tidak eng pakai ng, bukan. Ya, pahit-pahitnya kita masukkan ke akrob, yaitu laqaulun fasl, laqaulun fasl, lun fasl. Oke. Kalimatun sabaqah kalimatun sabaqah kalimatun sabaqah sabbarin syakur amalan salihah. Jadi di sini bukan eng ya. Amalan salihah, amalan salihah, bukan amalan salihah, bukan. Kemudian Ma'ishatan dhanka ma'ishatan dhanka ma'ishatan dhanka. ini ada 10. Dan yang asli itu fa. Yang asli itu fa, ausad. Sementara wa ahfiyanna 'inda baqil ahrufi jumlatuha 15 fa'rifi. Apa saja? Sifdatana kam jada syakhsun qad sama
dum thayyiban zid fi tuqaddu 5. 15 huruf. Nah ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 ditambah 2, yaitu nanti ab'ad, dan ditambah 3, yaitu akrob. Jadi genap 15 huruf. Ya. Kita coba yang ab'ad. Ab'ad. Nah ini cuman 2 ab'ad itu, yaitu qaf dengan kaf. Kita lihat, dengar. min qablik Ya, jauh sebelumnya sudah posisikan qaf. Min qab, min pakai ang, ya. man kana Good. qaba Ang qada dhahrak, ang qada dhahrak, ya. qaba ajran kabira Oke. Jadi singkatnya 15 huruf ikhfa terbagi menjadi 3. Ambil dulu 2, yaitu ini 2, yaitu ab'ad. Ambil kemudian 3. Ya, apa namanya? Yaitu akrob. Kemudian ambil 1 dari 10. Artinya yang sisa daripada akrob dan ab'ad, yaitu ausad. Nah, 1 dari 10 itu maksudnya 10 huruf, tapi diambil yang asli ada 1 fa. Sedangkan lainnya itu bisa kita masukkan juga kepada yaitu akrob. Yang pasti akrob bisa menerima ausad, ya. Yang pasti yaitu ab'ad hanya tidak boleh menerima yang lain. Ya, contoh-contoh ini ikhfa. Ya. Oke. Sekarang tetap sudah ya. Qalqala. Qalqala itu adalah memantulkan. Dan qalqala hurufnya ada qaf, ta, ba, jim, dal. Ya. Qaf, ta, ba, jim, dal, ada 5 ya. Qalqalatun yajma'uha qad hujati bajillada waqfin wasak nintur sadi. Nah, sekarang apabila salah satu huruf qalqala, ba, jim, dal, ta, kemudian qaf, ya, di tengah, maka dibaca dengan cara menekan kuat makhraj huruf dari huruf qalqalah yang bersukun tersebut, sehingga lafadznya memantul dengan kuat dan jelas. Huruf qaf dan ta pantul mendekati suara o. Ya, jadi ada suara seperti suara ini aja. Baik. Ada. Kalau ta dengan qaf mendekati huruf itu ta. Apa? Ya. Kakiku bakaku kangkoni kagena minal mukani makikong koni kong. Baik, ya, Bapak-bapak, Ibu-ibu, ya mungkin bisa dimatiin dulu mic-nya yang masih terbuka, ya, yang masih terbuka, tolong dimatikan. Baik,
Dari Pasuruan. Halo Pasuruan balik. Sebentar. Bu Sri Indaryati tolong ditutup, Pak Syukir juga ditutup ya. Ya, tolong ditutup. Suaranya pelan, Pak. Gimana, Pak? Suaranya pelan. Ya, tapi di teman-teman keras suara Bapak. Kebetulan sini hujan. Mohon izin Kiai. Mohon. Jadi sebenarnya suara antum itu keluar tapi kecil gitu. Kecil. Kecil. Jadi ya mohon maaf, mungkin mohon izin bibirnya itu agak dekat dengan mic-nya. Ya. Mungkin itu solusinya itu sementara. Sudah sangat dekat. Kalau jauh begini. Pakai headset, Pak. Ya karena antum menggunakan ampli tambahan, jadi menggunakan amplifier dengan Ini jelas. Jadi memang agak pelan suaranya Kiai. Pelan ya. Ya. Mungkin solusinya itu tadi, jadi agak bibirnya mohon maaf agak dekat dengan dekatin. Baik. Ya. Siap. Sudah dekat, ini 1 senti ini. Iya. Mungkin agak kenceng dikit lah suaranya. Kalau ini, nah ini baru 1 ini. Nah, ini kecil itu, nggak kedengeran. Jadi harus baik. Ya. Cek. Oke ya. Siap. Nah, ini kok bisa kecil? Nah, ini baru dengar ini, Pak. Dengar Ya. ini. Baru dengar Bu Sri ya. Ya, jelas. Ya, baru sip ini. Oke. Cuaca kali ya. Padahal juga biasa-biasa aja. biasa aja ya. Baik. Kemudian apabila salah satu huruf qalqalah ba jimdal dalam keadaan bersukun karena diwakafkan. Nah, itu namanya qalqalah kubro. Qul huwallahu ahad. Padahal asalnya ahadun, tapi wakaf menjadi qul huwallahu ahad, itu namanya kubro, ya. Kalau qad qamatis shalah, ya ditekan dipantulkan tapi tetap dalam posisi syuhro. Ya, syuhro karena di tengah ya, di tengah-tengah kata. Intinya itu qalqalah. Baik, kita lanjut. Infak sudah, iqlab sudah, idgham sudah. Tadi idgham belum contoh-contohnya ya. Dan sekarang waqaf. Ada mad, dal, waqaf dulu. Ya, ini waqaf. Apabila huruf, saya dekatin lagi. Apabila huruf terakhir berharokat sukun, maka cara melafadzkannya tetap tanpa ada perubahan. Kecuali jika huruf terakhirnya adalah huruf qalqalah. Ada yang hamas atau yang harus dibaca tafkhim. Ya, ada yang tarqiq, maka harus dibaca tampak. Ya, tampak. Kita buat contoh misalnya. Nah, di sini apabila huruf terakhir berharokat sukun, ya, sukun, maka cara melafadzkannya tetap tanpa ada perubahan. Kecuali jika huruf terakhirnya adalah huruf qalqalah, hamas, ya. Kemudian dibaca tafkhim dan tarqiq, maka harus dibaca tampak. Misalnya qulubuhum. Oke. Yulad. Nah, jelas ya. Suyirat. Nah, ada hamasnya. Fantasir. Nah, fantasir itu tarqiq kenapa kayak kalau fantasur itu tafkhim jadi tebal. Kalau di bawah kasrah adalah tarqiq, ya, tarqiq. Ya, inilah yang disebut dengan huruf-huruf tadi itu. Nah, kemudian ini tadi contoh kedua, misalnya apabila huruf terakhir merupakan huruf hidup atau tidak berharokat sukun, maka membacanya dengan menyukunkan huruf tersebut. Kecuali jika huruf terakhirnya adalah huruf qalqalah, hamas,
atau huruf dibaca tafkhim atau tarqiq selalu ya, maka harus dibaca tanpa. Contoh warusulih, warusulih, salah ini contohnya ya. Mestinya warusulih, bukan warusulih, tapi warusulih. warusulih. Ini contohnya salah baca. Oke. As-somad, as-somad. Artinya apa? Wakaf di sini haknya, hak domir ini tidak dibaca, cukup dimatikan ya. Warusulih, Warusuli, mestinya dibacanya salah. Warusuli, jangan dipanjangkan karena roknya dibaca doma itu pasti bentuk jamak taksir. Kecuali kalau roknya dibaca panjang, ro kemudian di sini sin wawu rasuli, tapi ini adalah bentuk jamak, roknya dibaca kasro, sin tanpa wawu, maka rusuli itu mestinya. Ya, jadi cara mengupatnya, melafatkannya ya ini khilaf ini ya. warusulih. Nah, salah. Warusuli. Warusuli. As-somad. Iya. Suaranya Pak Sukir, Pak Haji Sukir keras sekali ini. As-somad. Ya, suara Bapak didengar semuanya nih. Sangat keras karena terbuka. Iya, bisa ditutup Pak ya. As-somad, Oke. as-somad. Oke. Dalnya tapi dimatiin, ini namanya qalqalah kubro tadi. Al-abtar, al-abtar. Dimatiin. Akraman, akraman. Rokkabak, rokkabak. Illahu, illahu, illahu. Mahi, mahi. Oke. Itu cara wakaf ya. Cara baca wakaf. Ya. Kemudian yang ketiga, katanya berakhiran huruf tak marbutoh. Ini tak marbutoh itu begini. Maka ketika disukun, ya, disukun berubah, yaitu lafadznya menjadi ha. Ya, misalnya Al-akhirah, jadi bukan akhirata ya. Ini Bapak Ibu tinggal pendalaman aja, ya. al-akhirah. Kho-nya tampilkan karena kho itu punya hak untuk dibaca serak. Kho, khihu. Kho, khihu. Oke. Na'imah, na'imah, Kepanjangan ini, mestinya 2 huruf saja. Na'imah. na'imah. Kepanjangan ya. Yang pasti di sini mahnya ini bukan matun. Raqabah, raqabah, Ya, raqabah. baik. Al-maimanah, al-maimanah. Baik. Contoh keempat, contoh wakaf. Perhatikan apabila lafadznya berakhiran dengan huruf hidup dan huruf sebelumnya berharokat sukun hidup, ya. Kemudian berakhiran huruf hidup sebelumnya berhuruf sukun, maka huruf terakhirnya disukunkan dengan melafadzkan sebagian huruf saja. Ini kan huruf hidup yang terakhir nih dot, ya. Tapi sebelumnya ini sukun. Al-arub, gitu ya. Ya, bagaimana bunyinya? Fil ard, fil ard. Nah, jadi wakafnya seperti itu. Bil hazli, bagaimana untuk wakafnya? Bil hajl, bil hajl. Al-qadri, Al-qadr, al-qadr, al-qadr. al-fajri, Al-fajr, al-fajr, al-fajr. as-sad'i, As-sadq, as-sadq, as-sadq. lamma sami'ul dzikra. Lamma sami'u dzikr. Lamma sami'u dzikr. Lamma sami'u dzikr. Itu tadi contoh-contoh ya, wakaf. Cara wakaf ya. Nah, sekarang apabila lafadznya berakhiran dengan huruf ya, huruf hidup, dal itu kan hidup ya. Bil ibadi mu'minuna itu hidup semua. Ya, dan huruf sebelumnya adalah huruf mad, yaitu panjang atau
lain, yaitu ya wawu itu kan jangan lafaz huruf matnya. Perhatikan bil ibadi, bil ibad, bil ibadi, bil ibad, bil ibad. Oke. Mu'minuna, Mu'minun, mu'minuna, mu'minun. karena wakaf ya. Ya, seperti ini nanti masuk kategori apa? Yaitu kalau bacaan tajwid mat aridhi lisukun. Ya, jadi huruf mat atau mat tabii bertemu dengan huruf yang suaranya diwakafkan, suaranya disukunkan sebab wakaf. Maka nanti hukumnya mat aridhi sukun. Tidak cukup mu'minuna. Tapi kalau diwakaf akhir-akhir mu'minun. Iya, sekalipun memang ada 3 pendapat ya. Ada yang hanya 2 harokat, ada yang 4 harokat ya, ada yang 5 harokat. Itu mat aridhi sukun. Ya, tetapi kalau diwasalkan kembali tidak diwakafkan maka berubah menjadi mat tabi'i. Wa iyyai, wa iyyai, wa iyyai, Wa iyyai, wa iyyai, yai, was-soif, was-soif. was-soif. Ini namanya huruf alain. Dalam posisi wakaf mat lain. Tapi dalam posisi di tengah-tengah wasol cukup dilunakkan, tidak boleh dipanjangkan. Li'ilafi Quraisyin ilafihim rihlatash syita'i was-shayf. Nah, panjangnya seperti mat aridhi sukun. Ya. Yaitu bisa 2 harokat, bisa 4 harokat, bisa 5 harokat. Itu mat lain ya, mat lain. Ya, jadi inilah cara wakaf ya, yang keadaan yang keempat, kelima, keenam sekarang. Apabila huruf terakhir berharokat tanwin fathah, ya, namanya nanti mat iwad ya. Maka tanwin berubah menjadi fathah dan dibaca 2 harokat. Artinya kadar panjangnya 2 harokat. Kita lihat nasiron. Bagaimana cara bacanya? Nasiro, Nasiron. nasiro. Sosial muslima soniso. Jadi kita melafadzkan model begini ini sambil dipraktekkan tajwidnya Bapak sekalian ya. Karena shot itu bagian daripada ikhfa ya. Nun sukun bertemu shot itu ikhfa. Nah, ikhfanya masuk kategori apa? Yaitu kategori ausat atau akrob. Sekalipun akrob yang semula hanya 3, tapi dimungkinkan menurut ahli qura bisa juga dimasukkan ke akrob. Dari sisa akrob, ab'ad dan ausat. Karena ausat hanya sebenarnya cuma 1. Ya. Berikut khalilan. Khalila, khalila. Iwajan. Iwaja, iwaja. Wanisaan. Wanisa'a, wanisa'a. Oke, itulah ya cara wakaf. Berikut 7. Nun bersukun atau huruf-huruf yang bertasdid ya, bertasdid. Huruf terakhir hidup dalam posisi tasdid. Apabila huruf berakhir tasdid, maka huruf tersebut disukunkan dengan tidak menghilangkan lafaz tasdidnya. Kita perhatikan. Minhun, minhun, minhun. Yuqashuh, yuqashuh, yuqashuh. Watab, watab, watab. Tusmi'usum, tusmi'usum, tusmi'usum. Oke. Terakhir. Ini. 8. Apabila huruf terakhir berupa alif taknis, maqsurah dan fi'il madhi bina naqis
yang diakhiri huruf ya, maka dibaca fathah dengan panjang 2 harokat. Az-zikra, az-zikra, fahada, fahada, yaghsha, yaghsha, wadduha, wadduha, wadduha. Ini yang kita kenal dengan mad tabi'i muqaddar. Nah, kita sama tahu setelah mendapati nuhiha mad tabi'i, mad asli, ya, wawu sukun jatuh setelah harakat dhamma, alif jatuh setelah harakat fathah, dan ya sukun jatuh setelah harakat kasroh. Itu kalau tampil asli, tampil. Tapi kalau tidak tampil, tanda matnya namanya muqaddar. Seperti ini. Az-zikra. Mana itu tandanya? Sebenarnya itu disebut dengan apa? Alif ta'nis maksuroh. Ya, tidak, bukan alif jatuh setelah harakat fathah, bukan begitu. Kalau alif biasa berdiri, ya, ini namanya alif ta'nis maksuroh. Ya, seperti Musa, 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 itu ada alif ta'nis maksuroh. Beda dengan Ar-Rahman, Ar-Rahman. Itu alifnya berdiri, itu muqaddar, sama seperti ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Di situ Allah itu juga lafadznya berdiri, 2 harokat. Itu nama tabi'i, matobi'i muqaddar namanya, ya. Nah, lafadz Allahnya sendiri, lafdzul jalalah tafkhim, lafdzul jalalah tafkhim. Kaidahnya apabila ada lafadz Allah yang sebelumnya harokat fathah atau dhamma, maka tafkhim. Sebaliknya, kalau berharokat kasroh, tarkih, lillahi bukan lillahi, ya, lillahi bukan lillahi, billahi bukan billahi, bismillahi bukan bismillahi. Kenapa? Karena tarkih. Kaidahnya sebelum lafaz Allah berharokat kasroh. Demikian pula yang lafaz Allah bukan Allah, Allahu, bukan, ya, bukan. Jadi harokat fathah, ya, itu adalah tafkhim, bukan tarkik. Ya, jadi ada 8 hal, ya, tentang wakaf, ya. Jadi pertama tadi adalah apa? Disukunkan seperti apa adanya. Nah, yang kedua yaitu tak marbuto berubah menjadi ha. Kemudian yang ketiga, apabila ada huruf yang terakhirnya hidup sebelumnya sukun, maka cara bacanya seperti tadi itu, yaitu apa? Disukunkan dengan melafadzkan sebagian huruf saja. Bil au, bil au, bil au, bil hazl, bil hazl. Baik. Kemudian yang keempat tadi, yaitu apabila ada huruf hidup sebelumnya, yaitu huruf mat berbaca panjang. Bil ibad, bil ibad, masuk qalqalah kubra, ya. Mu'minuna menjadi mukminun, matahari disukun. Wa iyai, wa iyai, ya, wa iya, iyanya itu karena diwakafkan menjadi mat lain, ya, mat lain. Baik. Kemudian setelah kita iklab, ikhfa sudah, qalqalah sudah, mat. Mat ini, ya, macam sebenarnya, ya. Kita ambil contoh di sini mat asli, yaitu nuhiha, wawu sukun dhamma, alif kasro, ya sukun kasro, alif fathah, ya, alif fathah. Kenapa kita disebut alif sukun harokat fathah? Oh, enggak bisa, karena fathah itu sejatinya sudah mati. Makanya nggak usah dikasih alif sukun, karena alif tanpa sukun sudah posisinya mati, ya. Beda dengan yang lain, ya, harokat dhamma, nuhiha, wawu sukun jatuh setelah harokat dhamma, panjang bacanya 2 harokat, hukumnya mad tabi'i. Nuhi, ya, sukun jatuh setelah harokat kasroh, panjang bacanya 2 harokat, dibaca mad tabi'i. Tapi kalau apa? Ha. Nah, ha tinggal 2. Panjang tulisannya itu ha pakai alif apa ha pakai alif maksuro.
Itulah wakaf ya, wakaf. Wakaf semuanya sudah ya. Kemudian kita praktek sekarang. Selalu kita ingatkan dalam teori ini ya, teori sebab tanpa kita teori prakteknya kacau nanti. Atau kita teori terus tapi nggak pernah dipraktekkan juga kacau juga ya. Jadi keduanya sama-sama. Ya teorinya, ya prakteknya juga teori. Jangan prakteknya saja tanpa teori itu ngaco, atau teori saja tapi tanpa praktek ya. Juga mubadir ya, mubadir. Baik Bapak sekalian, itu tadi catatan-catatan kecil berkenaan dengan apa? Ya, ruang lingkup, yaitu tajwid ya. Statusnya adalah izhar, kedua ada idgham, iqlab, ikhfa, qalqalah, waqaf, mad, dan seterusnya. Oke. Kita ganti sekarang. Baik. Kita buka kembali tulisannya ya. Oke. Saya dekatin lagi biar lebih dekat. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk mengarah aplikasi daripada teori tadi dengan praktek pada ayat, maka kita ingat lagi masalah maqamat. Minimal kita mengenal tentang nama-namanya. Pertama maqamat bayati. Yang kedua namanya sobah. Yang ketiga namanya hijaz. Yang keempat namanya nahawan. Nomor 5 namanya ros. Ketujuh namanya ciharka. Maaf, keenam namanya ciharka. Dan yang ketujuh namanya shika. Ya. Sekali lagi. Pertama bayati. Yang kedua sobah. Yang ketiga hijaz. Yang keempat nahawan. Kemudian yang kelima ros. Keenam ciharka. Ketujuh shika. Sekarang saya balik. Yang ketujuh shika. Yang keenam ciharka. Yang kelima ros. Keenam ketiga hijaz. Saya ulang ya. Ketujuh shika. Keenam ciharka. Kelima ros. Keempat nahawan. Ketiga hijaz. Kedua sobah. Pertama bayati. Bayati bisa bayati suri, bayati asri, atau bayati cabang yang lainnya. Di antaranya adalah kurdi. Baik. Sekarang kita masuk pada ayat. Kemarin ayatnya sudah ini. Ya, ayat 94. Kita ambil contoh. Kalau kemarin apa ya? Shika ya. Shika. Nah, sekarang coba bayati ya, bayati. Dari ketujuh yang shika, kemudian langsung ke satu Bali. Bayati suri. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ayat 94. Kalau tidak jelas bisa buka Qur'annya masing-masing. Kalau cukup ya langsung kita yaitu langsung ke media.
Bismillahirrahmanirrahim. Tetap dalam posisi bayati. Praktekkan. Qul in kanat lakumud darul akhiratu indallahi khalisah. Langsung praktek ya. Inda. Ini kan ikhfa akrob. Beda dengan ini. Ingka. Ini aba'ad. Jadi pakai ang. Qul in kanat lakumud darul akhiratu indallahi khalisah. Inda. Dan juga bertemu dal. Akrob. Indallahi khalisatan min dunin nasi fatamannawul maut. Karena diwakafkan menjadi mat lain. Tapi kalau diulang akhirnya menjadi wasal. Fatamannawul mauta in kuntum shadiqin. Oke, jadi langsung praktek ya. Apa yang disampaikan tadi itu. Wala yatamannawhu abadan bima qaddamat aydihim wallahu alimun bizzalimin. Wala tajidannahum ahrasan nasi ala hayat. Tadi barusan cara wakafkan ada tak marbuta berubah menjadi ha. Wa minal ladzina asyraku yawaddu ahaduhum law yu'ammaru alf sanah. Langsung dipraktikkan. Bukan natin tapi nah. Wa ma huwa bimuzahzihi minal adabi ay yu'ammar. Wallahu basirum bima ya'malun. Selesai tangga-tangga nada daripada bayati, tapi tinggal yang belum adalah refnya. Kita coba ref. Ayat berikutnya. Qul man kana aduwwan li Jibril fa innahu nazzalahu ala qalbika biiznillah. Praktekkan. Qul man harus idhar. Idhar mutlak. Hukum lam sukun dua. Bisa idhar, bisa idgham. Mangka ini harus dibaca mangka nun yaitu ikhfa ab'ad. Kemudian adu wali itu bila guna. Langsung praktek lah ya. Li Jibril qalqala syuhra ril matabi'i fa innahu guna minimal ditahan dua harokat. Jadi melebur harokat nun disertai dengungan ya di panjang kadarnya adalah dua harokat ya. Na matsila qasira. Hak dhamir tidak bertemu dengan hamzah qata ya. Tapi biasa panjangnya dua harokat. Nazzalahu sama matsila qasira ala matabi'i muqaddar. Qalbika, qalbi tidak boleh qalla karena itulah ini idhar. Idhar apa? Idhar mutlak. Qalbika idhar. Tidak boleh ditahan qal. Tidak boleh tawalut. Qalla itu namanya tawalut ya. Tawalut. Bahkan enggak mungkin ke qalqala. Qalbika biiznillah. Nah, nillah ini adalah tarkik ya, tarkik. Bukan tafkhim tapi tarkik. Kaidahnya sebelum lam dibaca kasroh. Jangan sampai biidznillah. Ya, aduh, biidznillah. Balik-balik ya. Pastikan kalau kasroh sebelum lafaz Allah tarkik ya.
Baik, di sini. Lagi ya. Qul man kana 'innahu nazzalahu. Tulisan. Innahu nazzalahu 'ala qalbika bi'idhnillahi musaddiqan lima baina yadayhi. Musaddiqan lima baina yadayhi wa hudan wa bushra lil mu'minin. Ini adalah ref daripada yaitu irama atau maqamat bayati suri. Mulai pertama lagi. Man kana aduwwan lillahi wa malaikatihi wa rusulihi wa Jibril wa Mikala fa innallaha aduwwun lil kafirin. Jawab. Walaqad anzalna ilaika ayatin bayyinat wa ma yakfuru biha illal fasiqun. Kita coba pakai rap. Awa kullama ahadu ahdan nabadahu fariqum minhum bal aktsaruhum la yu'minun. Jawab. Walamma ja'ahum rasulun min 'indillahi musaddiqun lima ma'ahum nabadha fariqum minal ladzina utul kitab Allahi wa ra'adhu ya'lamun. Sadaqallahul azim. Nah, baik ya, itu tadi contoh bayati. Sekarang praktek di lapangan, terserah Bapak Ibu pakai irama apa yang saya minta, yang paling disukai dulu boleh ya, kemudian dipraktekkan, dikembangkan ya, atau langsung apa yang sudah dikembangkan ya. Insyaallah ya, siap ya. Oke, sebut nama, sebut daerah. Jadi karena nanti saya Ustadz susah itu ya. Langsung aja nama dan daerah. Saya langsung daerah mana? Bogor, daerah mana ya? Jakarta dan seterusnya gitu. Baik ya. Semarang. Nah, Semarang masuk dulu ini. Semarang masuk dulu. Yang lain tolong dimatikan dulu ya. Dimatikan dulu. Biar nanti nggak ada suara yang mengganggu Bapak Ibu sekalian ya. Oke, silakan Ibu Semarang. Bu siapa Bu? Bu Fenti. Alhamdulillah Bu Fenti. Mangga, monggo. Monggo Bu Fenti silakan. Ayat berikutnya yaitu ayat 102. 102. Nanti bisa dipotong di tengah nanti ya. Silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattaba'u ma tatlu asyayatin ala mulki Sulaiman. Wa ma kafara Sulaiman walakinna asyayatin kafaru yu'allimuna an-nasa as-sihr wa ma unzila 'alal malakaini bi Babila Harut wa Marut. Shadaqallahul azim. Shadaqallahul azim.
Ya, coba Bu Fenty, irama apa tadi? Irama Bayati Ustaz. nopo nggih? Irama nopo nggih? Halo, Bu Bayati Fenty? Suri. Oh, Bayati Suri. Itu nama irama Shika, Bu. Osika. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Sudah ya? Bismillahirrahmanirrahim. Maaf, irama yang ketiga. Irama yang ketiga apa? Irama? Hijaz. Ya. Oke, tidak ada catatan Ibu. Ya, Bu Fenty, terima kasih. Insya Allah diteruskan oleh yang lain. Nuhun Ustaz. Kami monggo. Silakan Bapak Ibu. Ya, Sumarlan, Magelang. Magelang. Oke, jelas Magelang dulu. Silakan Yang Pak. itu ayat 93 ya Pak? Tetap 102. 102 lanjut. 102 sebentar. Yu'alliman ini ya di layar ini ya. 101. Wa ma yu'allimani. Ya sebentar. Ini saya cari dulu ini tadi sampai. Garis keempat. 204. 102. 102 ya. Garis keempat. Silakan. Halo? Sudah? Bilang suaranya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattaba'u ma tadlu syayatin. Halo, lanjutan. Lain tadi enggak. Oh ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnatun fala takfur. Wa yata'allamuna minhu ma yufariquna bihi bainal mar'i waz-zawji wa ma hum bidarrina bihi min ahadin illa bi'idnillah wa yata'allamuna ma yadurruhum wa la yanfa'uhum wala yanfa'uhum wala qad alimu laman istarahu malahu fil akhirati min khalaq wala bi'sa masarau bihi anfusahum laukanu ya'malun. Ya'lamun. Allahul Sadaqallahul azim. Ingatkan Bapak Ibu kalau siap baca langsung siap ya. Ya Ustaz. Jadi batas-batasannya siap. Oke. Dari Kemudian, ya. Bangin siap. Perhatikan di layar saya, kan ada yang baca mungkin fokus di Qur'annya atau di mana ya. Tapi yang lain melihat di layar. Nanti kalau gerakan kursor saya itu gerak-gerak, itu ada sesuatu gitu ya. Apa kurang panjang, apa kurang pendek, apa kurang jelas, apa kurang dengungnya. Nah, gitu gerak. Kalau saya gerak-gerak begini, ya itu artinya ada stressing. Oh ya. Bagi yang tidak baca ya, yang mungkin yang baca, kalau langsung lihat di layar mungkin harus ini perhatian titik-titik ini ya. Iya. Jadi, oke, tadi itu adalah kaitannya dengan apa? Bacaan, praktek. Wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula innama. Dibedakan antara majas mufasil dengan matobi. Nahnu fitnah, benar. Nah, terakhir kena wakaf.
Innama nahnu fitnatun fala takfur. Ini tadi dapat takfur. Aduh, salah banget ini. Ya takfur. Ya. Nanti seperti Bapak ngimami. Kul wallahu ahad. Allahus samad. Itu ya itu bukan apa? Bukan dipanjangkan tapi pendekkan ya. Oke. Makasih. Nanti ayat panjang saya potong di tengah ya. Kalau ayat panjang, kalau ini rupanya langsung aja satu ayat atau 2 ayat. Silakan dari. Halo. Assalamualaikum, Ustaz. Kota Mangga. Klaten dulu sudah masuk. Klaten, monggo, Klaten. Langsung. Walau annahum amanu wattaqaw lamathubatum min indillahi khair law kanu ya'lamun. Lagi satu ayat. Ya ayyuhalladzina amanu la taqulu ra'ina lah, ulang ya tadi ya. Ya. Ya ayyuhalladzina la taqulu ra'ina wa qulu durna wasma'u walil kafirina adzabun alim. Shadaqallahul azim. Ya, alhamdulillah ya untuk catatan. Terima kasih Bu ya dari Klaten. Alhamdulillah. Jakarta dulu, Jakarta. Pak siapa Pak? Priyadi. Oke. Silakan Jakarta dulu. Silakan lanjut. Ma yawaddul ladzina kafaru. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma yawaddul ladzina kafaru min ahlil kitabi walal musyrikin أن ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم صدق Allahul azim. Coba jangan ditutup dulu Pak ya. Ma yawaddul ladzina. Ma ini bacaan apa Pak? Ma tabi'i. Dua harokat ya. Alladzina. Tabi'i. Kafaru. Ma tabi'i. Min idhar. Meh ngomong, baca. Al-Samsiyah. Al-Qamariyah. Al-Qamariyah. Ahlil kitabi tabi'i mad apa? Tabi'i ya. Ayat berapa? Al-Qamariyah. Mad tabi'i. Ayyunazzal. Diguna. Kabeh suaranya. Tolong yang lain suaranya masuk semua itu ya. Oke, ini Bapak aja dulu yang dari Jakarta ini aja. Ayyunazzal alaikum idgham mimi. Ini atau idgham masih lain boleh. Min khair idhar. Ya, di alai huruf alain ya. Alain ya, alain. Khairim min alain sama idgham biguna. Bila guna. Roknya. Roknya tarkik tarkib. Rabbikum wa kum wa. Idgham apa idhar sapawi? Betul. Wallahu.
tabi'i. Tafkhim. Sudah bisa. Tafkhim. Allahnya. Halo, tak ganti. Oke. Sudah ada tak ganti. Kedengeran? Ustaz, maaf nggak kedengeran. Oh ya. Bu Siti tolong dimatiin dulu. Oh sudah. Oke. Birahmatihi, man. Rahmatihi tabi'i. Hai. Hak domir. Hanya Matsilah. Matsilah ya, matsilah. Matsilah. Kosiro apa tawilah? Tawilah. Tawilah. Kosiro. Karena tidak berhadapan dengan hamzah koto ya. Dalam hamzah koto. Apa tadi? Matsilah kosiro ya. Maya. Don Siro ya? Iya kosiro. Sekarang maya. Idgham biguna. Jaiz. Wajib. Mad wajib ya. Mad wajib. Mad jaiz apa mad wajib? Mad wajib. Mutasil. Masuk surga apa masuk neraka? Ya, jadi mad wajib ya karena satu kalimat. Mad wajib ya. Satu kalimat ya. Ya, huruf mad berhadapan dengan hamzah dalam satu kalimat ya. Wallah tafkhim. Allahu dzulfa. Allah tafkhim. Dzulfa Qamariyah. Al-Qamariyah. Fadlil azim. Fadli. Idhar. Fadnya ya? Ya, fadli. Fadnya. Dot sukun apa? Idhar. Tidak tahu apa fadli. Oh, apa fadli? Tahu dah tadi. Memang nggak ada. Memang nggak ada. Jangan samakan dengan kola ya. Ya khawatir nanti ini dimasukkan kola. Jadi ini bukan tidak ada ini ya. Tidak ada hukumnya. Oh ya. Fadlil azim lil'ah al-qamariyah al-azim. Mad arid li sukun. Terima kasih Pak. Ya. Oke, silakan Bapak Ibu. Saya ada nyumbang. Nuridaya, Tat. Ibu siapa ini? Nuridaya. LPK Nuridaya, Tat. Semarang, Ustaz. Semarang, Ustaz. LPK Nuridaya. Ya, Semarang ya. LPK Nuridaya, Tat. Nuridaya. Oh, LPK Hidayat Semarang ya. Monggo. Silakan. Ayat 106. 106. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma nansakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha aw mithliha. Alam ta'lam anna Allaha ala kulli syai'in qadir. Satu ayat lagi. Alam ta'lam anna Allaha lahu mulkus samawati wal ardh. Wa ma lakum min dunillahi min waliyyin wa la nasir. Astagfirullahaladzim. Ya, ada dua titik yang perlu menjadi catatan. Pertama, ibda dan wakofnya. Wakofnya boleh. Na'ti bi khairi minha. Karena apa? Walaupun ini tanda-tandanya di sini, tidak apa-apa. Karena disesuaikan dengan nafas ya. Benar juga bi khairin minha, tapi akan lebih baik lagi kalau diawali dengan nakti. Karena apa? Dari sisi isi ya. Ya isi, jadi nakti bi khairin minha mulai dari naktinya. Oke. Ya. Tadi sudah benar aja bi khairin, tapi akan lebih baik ya dengan nakti. Itu ini tidak.
Kemudian yang kedua itu bacaan min dunillah. Bentar, saya cek lagi nih. Ini kok Salam. Punten, mohon maaf Pak Joko Waloyo ya, tolong dimatikan. Ya, kemudian LPK Nur Hidayat tolong dimatiin. Matur suwun Ustaz. Sami-sami. Busri Indaryati tolong dimatikan. Oke, Busri Indaryati. Baik, sebentar saya cek dulu ini. Oke. Kemudian Bu Haryani, Bu Siti Hafiat, tolong dimatiin dulu ya. Ya, oke. Kalau tidak ada suara gangguan nggak apa-apa sih ya, nggak apa-apa sebenarnya. Tapi ada suara-suara dari mana datangnya kita nggak tahu. Baik, kemudian catatan yang kedua tadi min duni tadi yaitu rasakan sebagai tanda hak daripada ikhfa. Wa ma lakum min dunillah. Jadi tidak wa ma lakum min dunillah. Jadi speednya agak dijarangkan karena di sini ada ikhfa ya. Yaitu ikhfa apa ini? Ikhfa akrob ya. Ikhfa akrob ya. Terima kasih LPK dari Semarang ya. Terima kasih. Lanjutkan Bapak Ibu. Masih toh Jakarta Ustaz. Masih Jakarta yang sudah masuk duluan. Silakan Bu. Ya. Silakan. Saya mencoba belajar ya Ustaz bermakom. Iya, alhamdulillah. Nggak bisa Ustaz, ini baru belajar. Ya, monggo. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Turiduna an tas'alu rasulakum kama su'ila Musa min qabl. Wa man yatabadalil kufra bil imani faqad dhalla sawa as-sabil. Wadda katsirun min ahlil kitabi law yaruddunakum min ba'di imanikum kuffara hasadan min indi anfusihim min ba'di ma tabayyana lahumul haqq fa'fu wasfahu hatta ya'tiyallahu bi amrih innallaha ala kulli syai'in qadir. Sadaqallahul azim. Ya, sadaqallahul azim. Sedikit tadi ada tawalud ya. Di mana Ustaz? Ada tawalud sedikit di kalimat kufra. Wa may yatabaddalil kufr. Ada fa-nya sedikit. Sedikit ya. Kufra. Baik, Ustaz. Dan yang kedua yaitu faqad dhalla. Ini adalah bukan satu sifat, bukan ya.
Waqad dhalla dalam posisi dal dengan dot, bukan dal dengan ta, ya. Bukan Oh ya, jadi di situ tetap kokolah ya Ustadz ya. Nah, iya, terima kasih Bu ya. Ya, oke, Makasih. makasih Ustadz. Ya Ustadz. Oke, lanjut siapa Bapak Ibu? Saya Ustadz. Bilda Ustadz. Semarang. Bilda Cipondo. Siapa dari? Semarang. Bilda Ustadz. Nah, Semarang tadi sudah sering. Bentar Bu, yang lain dulu ya. Makasih. Banyumas itu, Banyumas. Siapa Banyumas? Cibadak. Silakan Banyumas dulu. Oke. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus sholata wa atuz zakata wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu indallah. Innallaha bima ta'maluna basir. Wa qalu khawlal jannata illa ma kana hudan aw nasara tilka amaniyahum qul hatu burhanukum yang kuntum shadiqin. Sadaqallahul azim. Ya, terima kasih Banyumas ya. Terima kasih. Masih satu ini Banyumas. Ya. Waqimus sholata. Nah, ini perlu fokus ya. Waqimus sholata wa atuz zakah. Itu rasanya benar tapi salah. Nah, ini ya. Waqimus sholata wa atuz zakah. Mana salahnya? Taknya kepanjangan. Waqimus sholata. Nah, itu ta, itu kepanjangan ya. Jadi waqimus sholata wa atuz zakah. Oke, kemudian tadi yaitu kalimat min khairin tajiduhu indallah. Dalnya kurang panjang tadi ya. Khairin tajiduhu inda, itu kurang panjang. Oke, itu jadi intinya apa sebenarnya? Hanya fokus saja ya, konsen dan fokus. Sebenarnya dasar-dasarnya sudah ada semuanya ya, tinggal konsen dan fokus. Terima kasih. Baik, silakan Bapak Ibu lanjutkan. Bilda Ustadz. Bangil Pasuruan. Tangerang. Halo Tangerang. Tangerang. Oke, Tangerang dulu karena suara Tangerang tampil suaranya keras ya. Tangerang, silakan Tangerang. Iya. Mangga. Ayat 112 Tangerang. Iya, bismillah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qalu lan yadkhulal jannata illa man kana hudan aw nasara. Tilka amaniyuhum qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Bala man aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsinun falahu ajr. Bala mana? Dari Bala ya Ustaz. Bala man aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsinun falahu ajruhu inda rabbih wala khawfun alaihim wala
hum yahzanun. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Ya, makasih. Jadi pada dasarnya konsentrasi dan fokus ya. Nah, sebenarnya panjangnya, terima kasih, panjangnya sudah ya. Tapi karena ada yang tidak konsentrasi dan fokus, kadang-kadang panjang dibaca pendek, pendek baca panjang. Itu aja kasusnya ya. Nah, kemudian seperti ini, tilka amani, nah, itu tadi ya. Tilka amaniyuhum. Nah, itu tadi ada krek-krek-kreknya di sini, krek-krek-krek gitu. Nah, kemudian sifat daripada ikhfa. Inda rabbihi, padahal bukan inda tapi gitu ya, nun sukunya tampilkan karena ini akrob itu artinya dekat dengan apa huruf berikutnya, yaitu idhar. Jadi bukan abad, kalau abad hilang semuanya gitu. Makanya makasih Tangerang, makasih barakallah yang dapat ridhonya. Amin ya rabbal alamin. Bapak sekalian, ini sudah jam 3 ini. Tidak terasa sudah jam 3 ini. Jam 3, Masya Allah. Ya. Jadi Insya Allah nanti kalau ikut malam lagi monggo malam ya jam 8 malam Insya Allah. Ya bagi yang ikut cukup sikan ya. Tapi kemudian Ustaz, yang malam itu melanjutkan apa mengulang lagi yang malam? Ya, sebenarnya saya juga mana peserta malam, mana peserta yang saya nggak tahu Bu ya kata saya. Jadi saya kadang-kadang juga susah. Ini dilanjutkan apa ini diulang gitu kan? Ini. Jadi pada prinsipnya yaitu malam itu yang lebih dahulu melanjutkan berikutnya gitu ya. Tapi karena ada yang masih minta untuk diulangi lagi, maka kadang-kadang kita pakai ulangan lagi, gitu. Yang pasti ayatnya beda, prakteknya, surahnya beda, mulai juz 1 ya, mulai juz 15, kalau malam kalau kita adalah mulai juz 1 gitu. Tapi materinya lebih kurang masih dan positif. Sebab yang belum itu cuma beberapa hal. Nah, kalau kita hitung tajwid itu lebih kurang cuma 38 sampai 40 hukum tajwid. Nah, kita sudah mendapati beberapa ya. Prakteknya yang penting. Tadi seperti praktekkan oleh Pak siapa tadi di Jakarta tadi ya. Itu sudah hampir semua bisa sudah itu. Itu hampir semua sudah bisa ya. Cuma 1-2 saja yang lupa atau baru diketahui matsila qosiro, matsila tawila tadi itu ya. Ustaz, mohon maaf tanya sebentar. Untuk belajar irama itu bagaimana ya Ustaz? Untuk belajar irama, kalau saya kan bisanya membaca biasa gitu. Ya, jadi dirumuskan. Kalau irama itu berangkat dari hukum tajwid yang benar dulu. Hukum tajwid yang benar dulu ya. Irama itu sambil mengikuti saja Bu ya. Itu kalau lancar ya, lancar insya Allah. Nah, yang kedua, belajarlah dengan surah-surah yang sudah mudah dihafal. Surah-surah ayat-ayat pendek yang sudah dihafal, itu belajarilah itu dulu. Nanti siap. Ya, biar kita tidak ada beban untuk melancarkan, tapi sudah lancar dengan surah yang sudah dilancarkan, gitu. Nah, kaidahnya rumuskan itu jaji baca itu dulu, karena itu bukan Quran. Ibaratnya salah nggak apa-apa. Jaji coba janjani jaji. Sisa subah susan yang kurang efaknya nggak apa-apa dulu karena itu tekanannya pada irama. Tapi sebenarnya itu terpadu. Mana terpadu? Bicara masalah irama juga bicara masalah tajwid. Itu rumusan irama, rumusan tajwid, sifat-sifat huruf di situ. Nah, tapi karena bukan Quran, maka itu salah-salah nggak apa-apa itu. Nah, daripada kita nanti langsung ke Qur'annya tapi salah gitu ya. Tapi insya Allah walaupun salah tapi kita belajar bareng, ada yang ngoreksi, ada yang nyimak, insya Allah dimaafkan Allah. Iya, siap. Itu Bu Nurul ya, Bu Nurul. Iya, terima kasih. Terima kasih kembali. Bapak sekalian, waktu membatasi kita. Mudah-mudahan ya, insya Allah kita bersua kembali. Dan
Sangat maaf sekali yang belum tampil-tampil ya. Ini waktu juga nanti kita batasi dengan prakteknya. Terima kasih. Jazakumullah khair. Kita tutup bersama dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz. Bermanfaat ilmunya. Assalamualaikum. Warahmatullahi wabarakatuh.